Selamat pagi, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Sheni dari GKI Bunda Sudi Batam. Kami berdua akan setia melayani adik-adik pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, kita melihat matahari yang bersinar. Ada burung yang berkicau. Wah, kalau rumahnya di desa seperti Kak Lina, selalu ada burung yang berkicau di kebun belakang. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian selamat pagi Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertanda-tanda cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertanda-tanda cintanya. Mari adik-adik berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan senyum yang termanis. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertanda-tanda cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertanda-tanda cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertanda-tanda cintanya. Bertanda-tanda cintanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan kebaktian sekolah minggu kita, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Saat ini kami mau ikut sekolah minggu, memuji, memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami supaya sukacita hari ini terus ada di sepanjang kehidupan kami. Berkati jaringan internet yang kami pakai, berkati HP, laptop, komputer, televisi yang kami gunakan sebagai media, supaya kami tetap boleh memuji dan belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi seluruh umat manusia. Karena itu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan saat ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Mari adik-adik kita naikkan pujian do re mi. Do itulah dosamu, tetapi semua sudah dihapuskan oleh kasih setia Tuhan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menantimu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu,
sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya buat kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar dan menjadi pelaku firman. Mempersiapkan semuanya, mari kita naikkan pujian Bapa di Sorga. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo, shalom adik-adik. Senangnya lihat adik-adik pagi ini sudah rapi, sudah buka telinganya untuk dengar firman, sudah tutup mulutnya untuk dengar firman, dan matanya fokus lihat ke sini. Adik-adik hebat. Hari ini Kak Shini mau bercerita tentang seseorang yang kakinya sakit, terus minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak kakinya sakit sehingga adik-adik nggak bisa jalan? Enak nggak? Nggak enak ya, main jadi susah gara-gara kakinya sakit. Nah, cerita kita berikut adalah tentang seseorang yang kakinya lumpuh atau bisa dibilang tidak bisa dipakai kakinya untuk berjalan, sehingga orang ini tidak bisa beraktivitas seperti kita. Nah, untuk tahu cerita berikutnya, kita siapkan hati berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Berbicaralah karena kami siap mendengarkannya. Amin. Begini ceritanya adik-adik. Ada seorang laki-laki yang lumpuh. Kakinya tidak bisa berjalan. Dia berbaring saja di tempat tidur. Hatinya sedih karena tidak bisa melakukan apa-apa. Suatu hari,
ada 4 temannya mendengar bahwa Yesus datang ke kota Kapernaum. Lalu mereka memberitahu orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus datang dan bisa menyembuhkan penyakitnya. Keempat temannya pun menggotong orang lumpuh itu untuk bertemu Yesus. Mereka sangat yakin, terutama orang lumpuh itu sangat yakin Yesus bisa menyembuhkannya. Tapi ternyata mereka tidak bisa masuk ke tempat Yesus berada karena ada banyak orang berkerumun di situ. Kemudian mereka naik ke atas atap rumah itu dan membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata juga kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang berkerumun di sana bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu lagi, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Dan seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Orang yang sudah sembuh itu pun pulang ke rumahnya sambil memuji Tuhan. Juga orang banyak yang melihat mujizat itu ikut memuji Tuhan. Wah, hebat ya kuasa Tuhan kita, adik-adik. Pertama, Tuhan Yesus mampu mengampuni dosa. Tuhan Yesus memang datang ke dunia untuk mengampuni setiap dosa kita, sehingga kita nanti bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Yang kedua, Tuhan Yesus juga sanggup menyembuhkan. Adik-adik, dari kisah hari ini, yuk kita sama-sama belajar datang kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, memohon pertolongan dan berkat-Nya. Percayalah, Tuhan Yesus yang mendengar kita, Dia akan menolong kita, mengampuni dosa kita juga. Kakak sudah selesai berbicara. Kiranya adik-adik bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada hari ini. Kami sudah belajar tentang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolong kami beriman kepada Tuhan semakin hari semakin besar. Terpujilah namamu Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ayat hafalan diambil dari Markus 2 ayat 5b. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5b. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba adik-adik hitung. Dari tadi pagi adik-adik bangun sampai sekarang sudah berapa banyak adik-adik menghembuskan dan menghirup napas. Wah, tak terhitung ya adik-adik. Betul sekali. Dan nafas atau oksigen yang kita hirup semuanya adalah gratis dari Tuhan. Itu adalah kasih Tuhan dalam hidup kita. Kebayangkan adik-adik kalau orang tidak bisa bernafas dan dia membutuhkan oksigen, berapa dia harus membeli? Wow, sangat-sangat mahal adik-adik. Karena itu kita bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Saat ini sebagai sebuah ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan, kita juga mau mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop, kemudian titipkan kepada papa atau mama,
Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer semuanya masuk ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Mari adik-adik kita naikkan pujian Berilah yang Baik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita semua. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bawa persembahan kita di dalam doa dan kita juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih untuk Kak Lina dan Kak Sheni yang boleh melayani pada pagi hari ini. Saat ini kami mengucap syukur untuk setiap pujian yang kami bawakan untuk Tuhan, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga karena Tuhan sudah mengajar kami dan mengampuni setiap dosa kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Tuhan, terima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia yang Tuhan berkati. Tuhan memberikan negara yang luar biasa indah bagi kami dan memberikan penduduk yang ramah sehingga kami boleh saling bertoleransi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk Pak Presiden Jokowi yang memimpin negara ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, tanggung jawab di dalam menjalankan pemerintahan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan juga berkati supaya boleh bekerja sama sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berterima kasih untuk sekolah kami berterima kasih untuk keluarga kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di negara Turki yang sedang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan menolong supaya mereka yang mengalami kesulitan dapat tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk peperangan yang terjadi di Rusia, Ukraina, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya pemimpin-pemimpin negara ini menaruh kasih di hati mereka sehingga mereka boleh menjalankan perdamaian dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta Tuhan kepada seluruh umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sheni bahwa Tuhan mengampuni dan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Itu tidak hanya berlaku buat saat itu saja, tetapi sampai sekarang Tuhan juga mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan mau kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita dan kita belajar mengasihi Tuhan dengan meminta pengampunan dan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Karena kita tahu bahwa kasih setia Tuhan ada terus mengalir di dalam kehidupan kita semuanya.
Mari adik-adik, kita menutup kebaktian kita dengan lagu pujian Oh Yes. Yesus sahabatku, dia lahir bagiku. Yesus sahabatku, dia hidup bagiku. Dia mengasihiku, menolong dan besertaku. Yesus sahabatku selalu. Sahabatku, dia mati bagiku. Yesus sahabatku, dia bangkit bagiku. Dia tebus dosaku, ampuni dan selamatkanku. Yesus sahabatku selalu. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes, yes. Yesus sahabatku, dia lahir bagiku. Yesus sahabatku, dia hidup bagiku. Dia mengasihiku, menolong dan besertaku. Yesus sahabatku selalu. Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Yesus sahabatku, dia bangkit bagiku. Dia tebus dosaku, ampuni dan selamatkanku. Yesus sahabatku selalu. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yesus sahabatku selalu. Yesus sahabatku selalu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Sieni, dan seluruh tim Sekolah Minggu Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.